Maktab when Syar'i meets style. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki babu maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallama janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang penjagaan Al-Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan usaha beliau untuk menutup semua jalan yang dapat mengantarkan kepada syirik atau semua pintu yang bisa menjerumuskan manusia di dalam dosa syirik. Inilah jemaah sekalian, di antara bab yang sangat penting dalam kitab Tauhid, karena bab ini menjelaskan kepada kita dua hal yang harus kita teladani pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, penjagaan beliau terhadap tauhid, bahwa beliau adalah seorang nabi yang harus kita teladani dalam usaha mempelajari tauhid, juga mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kemudian yang kedua, beliau selalu berusaha menutup semua pintu-pintu kepada kesyirikan. Sebagaimana sebagiannya sudah kita bahas, bagaimana Nabi Muhammad SAW melarang keras beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dalam beberapa bab sebelumnya. Dan beliau lakukan itu sampai pada detik-detik menjelang ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan dalam banyak hadis yang insyaallah akan kita pelajari pada bab-bab yang akan datang, kita masih akan mendapatkan hadis-hadis tentang bagaimana usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid dan dalam menutup semua pintu yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan. Sampai dalam ucapan yang orang itu enggak bermaksud untuk menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Ketika seorang berkata masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Padahal orang itu seorang muslim yang tidak bermaksud menyamakan antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau melarang penggunaan kalimat tersebut karena mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian usaha-usaha beliau dalam menjaga tauhid yang seharusnya kita teladani. Bahkan inilah bentuk peneladanan kita yang paling tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu perhatian kepada tauhid.
kita pelajari, kita amalkan, dan kita dakwahkan. Dan selalu kita prioritaskan. Dan kita harus punya sifat peka terhadap hal-hal yang berbau syirik. Harus peka. Apa saja yang kedengaran atau kelihatan berbau syirik, maka kita ingatkan, terutama pada keluarga kita. Inilah sesungguhnya peneladanan kepada Rasulullah SAW yang paling tinggi. Karena tauhid adalah kewajiban terbesar. Dan dakwah tauhid adalah dakwah yang selalu diprioritaskan oleh Rasulullah SAW, bahkan seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana telah kita pelajari surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah kesyirikan, jauhilah semua peribadahan kepada selain Allah." Begitu pula telah kita pelajari ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Yang pertama Nabi SAW pesankan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ila ayyuwahhidullah." Hendaklah yang pertama kamu dakwahi mereka adalah ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Jadi jemaah sekalian, bab ini adalah kesimpulan dari beberapa ayat dan hadis, bahkan semua ayat dan hadis yang telah kita pelajari sebelumnya, tentang peneladanan kita kepada Nabi SAW dalam memperjuangkan tauhid dan menutup segala pintu kepada kesyirikan. Dan sekali lagi masih banyak dalil-dalil di bab-bab yang akan datang yang menjelaskan kepada kita bagaimana semangatnya Nabi Muhammad SAW dalam menjaga tauhid dan menutup pintu-pintu kesyirikan. Bukan sekedar semangat memberantas kesyirikan, tapi juga beliau menutup pintu-pintu kepada kesyirikan. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu faidah. Penulis rahimahullah, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebut Nabi Muhammad SAW di dalam bab ini dengan nama Al-Mustafa. Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa artinya Al-Mustafa? Artinya seorang yang terpilih, seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, penamaan ini adalah bentuk pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sampai tingkat gulu. Dan kita telah pelajari ya, di antara bentuk-bentuk gulu kepada orang soleh termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti syair Burdah, itu luar biasa, dahsyat sekali kesyirikannya. Dia meninggikan Nabi Muhammad SAW melebihi Allah, bukan lagi menyamakan beliau dengan Allah, tapi melebihi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan, "Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak." Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Subhanallah, Allah sudah enggak dipakai. Nabi Muhammad SAW saja dalam syair itu tempat dia berlindung. Jemaah sekalian, itu adalah syirik besar, ucapan syirik besar, walaupun orang yang mengucapkannya hanya bermaksud memuji saja, bukan maksud hakiki, tapi tidak boleh. Beliau telah melarang hal tersebut. Kita sudah pelajari juga hadisnya. Nabi SAW mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasuluh." Jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan seperti umat Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, katakan hamba Allah dan Rasulnya.
Jadi jemaah sekalian, ini dilarang oleh Nabi SAW, memuji beliau berlebih-lebihan. Nah pertanyaannya, apa batasannya? Batasannya adalah memuji beliau harus dengan dalil. Kalau tidak dengan dalil, maka itu berlebihan. Atau mensifatkan beliau tanpa dalil, maka itu sudah termasuk berlebihan, gulu. Mensifati atau memuji Nabi SAW dengan pujian-pujian yang tidak berdasarkan dalil, maka itulah gulu. Kalau disamakan dengan Allah, maka itu puncak gulu sampai pada tingkat kesyirikan. Nah jemaah sekalian, penamaan Al-Mustafa ini disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih, istafa, memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim. Ada lagi yang lebih tegas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, Ana an-nabiyul Mustafa. Aku adalah Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi penamaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini dengan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu tidak termasuk gulu karena berdasarkan dalil. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini penting. Karena Nabi SAW telah melarang kita memuji beliau secara berlebih-lebihan, yaitu tanpa ada dasar dalil. Iya. Dan masih banyak kalau kita pelajari hadis-hadis tentang pujian-pujian Allah kepada beliau atau kedudukan yang Allah berikan kepada beliau, itu sangat banyak. Seperti kalau kita memuji beliau sebagai pemimpin manusia seluruhnya. Karena Nabi SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akulah pemimpin anak Adam di hari kiamat. Atau kita katakan beliau manusia yang paling mulia. Atau pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang paling besar. Dan yang paling adil. Sebagai teladan bagi semua pemimpin. Pemimpin yang paling pantas diteladani. Atau suami terbaik. Ini semuanya fakta berdasarkan dalil-dalil. Maka tidak mengapa kita memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian tersebut. Ya. Kemudian jemaah sekalian, beliau sebutkan di dalam bab ini 3 dalil. Kita masuk ke dalil yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan hidayah untuk kalian. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau lembut serta penyayang. Surat At-Taubah ayat 128. Jemaah sekalian, inilah dalil yang pertama dalam bab ini. Sebuah ayat yang menjelaskan kepada kita 6 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, beliau adalah seorang rasul. Maka wajib kita imani beliau sebagai seorang rasul, dan konsekuensi keimanan kita bahwa beliau adalah rasul, kita tunduk terhadap semua yang beliau bawa. Bahkan Allah telah menetapkan inilah jalan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 54,
wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian dapat hidayah. Sebaliknya, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab manusia tersesat dan ancamannya keras sekali. Di surat An-Nur ayat ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu kesesatan, atau ditimpa azab yang pedih. Kesesatan maksudnya sebagai hukuman atas penyelisihan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih keras lagi jamaah sekalian, surat Al-Muzammil ayat 16-17. Kata Allah, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Maksudnya beliau akan bersaksi kelak di hari kiamat bahwa beliau telah menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada beliau untuk kita. Sebagaimana kata Allah, kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabilah. Maka Fir'aun menentang Rasul yang diutus kepadanya, kami pun mengazabnya dengan azab yang berat. Jemaah sekalian, ini ancaman keras sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul, seperti kami mengutus kepada Fir'aun Rasul, untuk mengingatkan kita, kalau kita menentang Rasul yang diutus kepada kita sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun, maka azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun akan ditimpakan juga kepada kita. Ini hati-hati. Fir'aun diazab dengan 4 azab. Yang pertama, kesesatan itu tadi, sampai berakhir dengan su'ul khatimah. Yang kedua, ditenggelamkan di laut sampai mati. Yang ketiga, azab kubur. Yang keempat, azab hari akhirat, hari kebangkitan. Sebagaimana kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Mereka dibakar api setiap hari pagi dan petang, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal mereka mati di laut, hilang di telan lautan. Tapi Allah Maha mampu menimpakan azab kepada mereka sejak ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Mendapatkan azab kubur. Kemudian setelah tegak hari kiamat, Allah berfirman, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang paling pedih. Kemudian sifat beliau yang kedua dalam ayat ini, min anfusikum, kata Allah, dia berasal dari diri kalian. Ada 2 penafsiran ulama. Sebagian mengatakan maksudnya beliau dari bangsa Arab. Sebagian lagi mengatakan maksudnya beliau dari jenis manusia. Pendapat yang kedua yang lebih kuat dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau. Maksud min anfusikum, beliau dari jenis manusia. Walaupun beliau diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga kepada para jin. Maka para jin sama dengan manusia punya kewajiban tunduk kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi jemaah sekalian, yang ingin kita petik pelajaran di sini, beliau adalah manusia, hamba, sama seperti kita. Jadi, walaupun kita memuliakan beliau, kita jangan sampai melampaui batas, meninggikan derajat beliau melebihi kadarnya, atau menyamakan beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat beliau yang ketiga dalam ayat ini, azizun alaihi ma'anittum, sangat berat
beliau rasakan penderitaan kalian. Inilah jemaah sekalian, sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Beliau sangat menyayangi umatnya, sehingga apa yang menimpa umatnya berat beliau rasakan. Dan begitulah kita dalam bersaudara. Penderitaan saudara kita harus juga menjadi penderitaan kita. Kebahagiaan dia harus juga menjadi kebahagiaan kita. Iya. Kemudian yang keempat, harisun alaikum. Sangat menginginkan hidayah bagi kalian, keimanan untuk kalian. Inilah di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaklah kita teladani, yaitu semangat menyebarkan kebaikan, semangat berdakwah, terutama dakwah kepada tauhid. Oleh karena itu, beliau juga adalah orang yang paling semangat dalam menjaga tauhid serta menutup semua pintu kepada kesyirikan. Kenapa? Karena Allah mensifatkan beliau sebagai orang yang sangat menginginkan keimanan atau hidayah bagi kalian. Kemudian yang kelima, bil mu'minina rauf, terhadap orang-orang beriman beliau lembut. Yang keenam, rahim, penyayang. Nah, jemaah sekalian, dari 6 sifat ini, apa yang terkait dengan pembahasan kita? Maka hampir semuanya. Pertama, beliau seorang rasul. Kalau beliau seorang rasul utusan Allah, maka tugas utama beliau adalah mendakwahkan tauhid. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36 yang kita sebutkan tadi. Kemudian, sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian. Penderitaan terbesar manusia adalah masuk neraka karena dosa syirik. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian semangat beliau agar kita dapat hidayah. Kemudian beliau lembut serta penyayang. Orang yang penyayang, maka bukti kasih sayang yang paling tinggi adalah menjaga orang yang dia sayangi dari dosa syirik. Karena dosa syirik itulah sebab penderitaan yang paling dahsyat, azab Allah yang kekal abadi. Jadi banyak sisi pendalilannya. Kita akan masuk insyaallah dalil yang kedua dan ketiga. Kita bacakan 2 dalil ini langsung, baru kita petik pelajaran dari keduanya, karena keduanya ada kemiripan. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'ida, dan jangan kalian jadikan kuburanku tempat perayaan. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang baik dan para rawinya terpercaya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, yang terakhir dalam bab ini, qala rahimahullah, wa an Ali bin al-Husain, dari Ali bin al-Husain. Beliau adalah Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau? Cicit Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah cucu Fatimah, putra Al-Husain, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan keilmuan serta ahli ibadah.
dan bergelar Zainul Abidin, wafat tahun 93 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Ini sekarang kita cerita Habib beneran ya. Ini betul-betul Habib ini. Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana teladan beliau yang disebutkan dalam hadis ini? Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau melihat seseorang memasuki sebuah celah yang berada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Lalu orang itu memasukinya, berdoa padanya. Orang itu masuk dalam celah itu, kemudian berdoa kepada Allah di dalam celah tersebut, di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahahu, maka beliau pun melarang orang itu melakukannya. Perhatikan jemaah sekalian, ini cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melarang seseorang yang masuk dalam sebuah celah di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk bermaksiat dia di situ, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dilarang. Dan lihat bagaimana pemahamannya, sampai beliau melarang perbuatan orang tersebut karena pemahaman beliau yang sangat mendalam. Apa kata beliau? Ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ketahuilah, aku akan mengabarkan kepadamu sebuah hadis yang aku dengarkan dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini sanad yang paling mulia, sanad keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanad seperti ini jelas, orang-orangnya jelas, sehingga kita bisa menilai ini hadis sahih. Tapi kalau sanadnya saya dapatkan dari mimpi, ini nggak bisa kita nilai hadis itu sahih atau tidak. Dan mimpi dalam syariat bukan sebuah sumber hukum. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Artinya kalau kita dapat mimpi, walaupun di mimpi itu kita dikatakan berjumpa dengan Rasulullah SAW, tetap saja yang kita dapatkan dalam mimpi itu harus kita cocokkan dengan ajaran beliau yang asli. Karena kalau kita betul-betul bertemu Rasulullah SAW dan ngasih amalan, tidak akan mungkin bertentangan dengan ajaran beliau yang asli. Dan tidak akan mungkin ada ajaran baru. Tidak ada. Gak mungkin, mustahil. Ada orang dapat ajaran baru, zikir versi baru, katanya dapat dari Rasulullah SAW dalam mimpi. Itu mustahil jemaah sekalian, gak mungkin bertentangan dengan syariat. Kenapa? Syariat sudah sempurna. Allah telah menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Gak mungkin ada orang dapat mimpi ketemu Rasulullah SAW, dapat amalan baru yang tidak beliau ajarkan dalam ajaran beliau yang sebenarnya, yang asli ketika beliau ajarkan dahulu. Kalau begitu jemaah sekalian, siapa sebenarnya yang ngasih dia amalan itu? Setan. Betul, setan nggak bisa menyerupai Nabi SAW, tapi mengaku-ngaku kan bisa. Bisa saja orang itu ditipu. Dia kira bertemu Rasulullah SAW. Betul sekali, setan tidak akan bisa menyerupai Nabi SAW, tapi mengaku-ngaku untuk menipu orang, bisa saja setan melakukannya. Iya. Jadi intinya adalah mimpi bukan dalil. Mimpi bisa benar bisa salah. Harus dicocokkan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini berlaku untuk semuanya. Ilham para wali, orang yang mengaku nerima wangsit, pokoknya semuanya. Semua ajaran yang mereka kabarkan harus kita cocokkan dengan dalil. Baik, jadi jemaah sekalian, ini subhanallah teladan orang yang belajar ilmu. Belajar dia, menghafal ilmu hadis dengan sanad. Bukan mengklaim, saya dapat ini dari mimpi. Tapi dia belajar, bersusah payah menghafal dengan sanadnya.
dari ayah beliau Al-Husain, dari kakek beliau Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat id, tempat perayaan. Wala buyutakum kuburan, dan jangan pula kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yabluguni aynama aw haitsu kuntum. Ucapkanlah salawat dan salam kepadaku, karena salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu fil Mukhtarah, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mukhtarah oleh penulisnya. Penulisnya adalah Imam Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama mengatakan derajat kesahihan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Mukhtarah itu lebih tinggi daripada Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, walaupun Al-Mustadrak itu lebih terkenal daripada Al-Mukhtarah. Baik, jemaah sekalian, saya tambahkan satu riwayat lagi dari cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu dari putra Al-Hasan. Kalau yang tadi dari putra Al-Husain, sekarang putra Al-Hasan. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam Sunan beliau. Beliau berkata, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. Qala akhbarani Suhail bin Abi Sahal. Beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku Suhail bin Abi Sahal. Qala, beliau berkata, Ra'anil Hasan nu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum indal qabr. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai mereka semuanya, melihat aku di dekat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau menceritakan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putra Al-Hasan, putranya Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Suhail bin Abi Sahal, beliau melihat aku di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadani, maka beliau memanggil aku. Wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu anha yata'asya. Ketika itu beliau sedang berada di rumah Fatimah, sedang makan malam. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ya, tentu Fatimah ketika itu sudah wafat, tapi beliau berada di rumah yang dulu ditinggali oleh Fatimah, sedang makan malam. Faqal, lalu beliau berkata, halumma ilal asya, ayo kita makan malam bersama. Faqultu la uriduhu, maka aku berkata, mohon maaf saya tidak ingin makan sekarang. Faqal, lalu beliau bertanya kepadaku, mali ra'aituka indal qabri, mengapa aku melihatmu berada di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqultu, lalu aku jawab, sallamtu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau berkata, idza dakhaltal masjida fasallim, kalau kamu masuk masjid maka ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara doa masuk masjid adalah mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, tempat Id. Wala tattakhidhu buyutakum maqabira, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, dan bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kemudian jemaah sekalian, jadi sampai di sini sama dengan dua hadis yang terdapat dalam bab ini. Tapi hadis ini ada lanjutan, dan lanjutannya pun sama dengan hadis yang sudah kita bahas di beberapa bab yang lalu. Lanjutannya adalah la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan
para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sampai di sini hadisnya. Kemudian beliau berkata kepada orang tersebut, ma antum wa man bil Andalus illa sawa, tidaklah engkau yang ada di sini dan seorang muslim yang ada di Andalus, di Spanyol sekarang, kecuali sama. Maksudnya salawat kalian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi subhanallah, di zaman itu Andalus sudah dibebaskan oleh kaum muslimin, tapi sekarang tinggal cerita. Namun cerita pada anak-anak kaum muslimin sangat disayangkan, bukan sejarah kejayaan Islam di sana, tapi Real Madrid, Barcelona dan lain sebagainya. Itu cerita pada anak-anak muda kita, kehebatan mereka dalam sepak bola, subhanallah. Dan jemaah sekalian, ini termasuk wala, mengidolakan orang-orang kafir karena permainan sepak bola yang hebat, termasuk wala kepada mereka, walaupun wala yang tidak sampai tingkat kekufuran, tapi dosa besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali itu artinya orang yang kita bersikap wala kepadanya, hati condong kepadanya, menjadikan dia idola, menyenanginya. Kalau dia orang kafir, maka itu adalah dosa besar. Tapi kalau kita wala hanya karena sifatnya dunia seperti itu, maka tidak sampai tingkat kekufuran. Namun kalau seseorang bersikap wala kepada orang kafir karena setuju dengan agama mereka, atau tidak menyalahkan peribadahan mereka kepada selain Allah, atau sebaliknya dia benci kepada Islam, maka ini adalah kekufuran, pembatal keislaman. Jadi sangat disayangkan jemaah sekalian, ini yang terjadi hari ini. Cerita anak-anak muda kita tentang Spanyol dan sekitarnya hanyalah kehebatan sepak bola mereka sekarang. Mereka lupa Islam pernah berjaya di negeri tersebut. Dan ketika kaum muslimin berpaling dari syariat, maka mereka pun menjadi lemah. Dan sebab utama kaum muslimin bisa dihancurkan oleh orang-orang kafir di sana karena sikap wala kepada orang kafir itu sendiri. Ya, bacalah sejarah bagaimana seorang pejabat demi merebut jabatan dari saudaranya sesama muslim, dia minta tolong orang Nasrani. Dia bekerja sama dengan orang Nasrani. Itu yang terjadi. Subhanallah. Dan hari ini jemaah sekalian, mereka ajarkan kepada anak-anak mereka tentang sejarah mereka, tentang bagaimana Islam bisa membebaskan negeri mereka dari penjajahan mereka, dari penghambaan mereka kepada selain Allah. Mereka panas-panasi anak-anak mereka hari ini. Tapi kita nggak kenal lagi sejarah kita. Yang kita tahu kehebatan mereka. Jadi jemaah sekalian, inilah 3 riwayat yang pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik darinya itu sama. Pelajaran yang pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan ini masuk dalam pembahasan kita, agar tertutup pintu kesyirikan. Maka janganlah kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabirah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maksud hadis ini? Rumah itu tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Kalau kalian gak ibadah di rumah, maka rumah kalian seperti kuburan. Itu maknanya jelas. Dan ini yang disebutkan para ulama ahli hadis tentang makna hadis ini. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan.
Jadikan rumah kalian tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Dan ini ditegaskan lagi dengan hadis-hadis yang telah kita bahas. Hadis-hadis yang telah kita bahas itu lebih jelas. Ya, seperti juga tadi laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dilaknat pelakunya, bukan dapat pahala. Subhanallah, jemaah sekalian. Ada orang beribadah bukan dapat pahala, malah dapat laknat Allah. Karena cara dia beribadah menyelisih petunjuk Allah itu sendiri. Dan ini biasanya penyakit ahli ibadah. Ahli ibadah pada umumnya ya, setan tidak mengajak dia ke tempat maksiat, di kafe remang-remang misalkan. Tidak. Tapi setan mengajak dia beribadah, namun ibadahnya tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pintu kesesatan bagi para ahli ibadah. Dan ini lebih berbahaya daripada orang yang terjerumus maksiat. Kenapa lebih berbahaya, jemaah sekalian? Ada banyak sisi. Di antaranya, orang yang melakukan penyimpangan dalam ibadah ini, dia yakin apa yang dia lakukan benar. Justru di situ bahayanya. Jadi dia nggak akan pernah bertobat sampai dia rubah keyakinannya bahwa ini salah. Sementara orang yang berbuat maksiat umumnya tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, iya kan? Umumnya orang berbuat maksiat tahu sebenarnya yang dia lakukan ini salah. Jadi harapan dia bisa bertobat lebih besar. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyati. Bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Karena itu tadi, orang yang berbuat bid'ah sulit diharapkan bertobat. Mau bertobat gimana? Dia menganggap yang dia lakukan benar, baik. Hasanah kata mereka. Bid'ah tapi hasanah. Nabi SAW mengatakan bid'ah dolalah, mereka bilang bid'ah hasanah. Jadi susah mau bertobat sampai mereka ikuti apa kata Nabi SAW, bid'ah itu dolalah. Dan umumnya orang berbuat maksiat, umumnya ya, dia yakin yang dia lakukan adalah salah. Kemudian sisi yang lain, jemaah sekalian, bid'ah itu lebih merusak Islam daripada maksiat. Karena pelaku bid'ah mengklaim itu sebagai ajaran Islam. Jadi mereka rubah, mereka rusak Islam dengan menambah-nambahkan ajaran baru. Sedangkan orang berbuat maksiat, dia nggak klaim ini ajaran Islam. Bahkan dia katakan menurut Islam ini salah sebenarnya. Insya Allah satu hari saya tinggalkan. Banyak kan orang berbuat maksiat begitu. Dia masih dikuasai hawa nafsu. Sulit dia meninggalkan maksiat, tapi dia bilang insya Allah semoga saya dapat hidayah. Tapi orang yang berbuat bid'ah, malah orang yang menasehati dia, dia serang balik. Dia katakan sesat, wahabi dan sebagainya. Sulit dia bertobat. Dia lebih merusak Islam daripada orang yang berbuat maksiat. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Banyak sisi yang menunjukkan seringkali bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada hadis lain juga yang menguatkan bahwa maksud Nabi SAW jangan jadikan rumah seperti kuburan, yaitu sebagai tempat ibadah. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha kubura." Jadikan sebagian solat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jelaskan makna hadisnya? Rumah tempat solat, kuburan bukan tempat solat. Dan maksud solat di sini, kalau bagi laki-laki solat sunnah, lebih afdal di rumah. Dan bagi wanita, solat wajib maupun solat sunnah, keduanya lebih afdal di rumah. Hadis yang lain juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda,
la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yusma'u suratul Baqarah tuqra'u fihi. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang terdengar padanya bacaan surat Al-Baqarah. Hadis ini juga jelas, kita bisa memetik pelajaran. Tempat baca Quran itu di rumah, bukan di kuburan. Bukan di kuburan. Maka dari itu, kita tidak pernah mendapatkan Rasulullah SAW solat dan baca Quran di kuburan, kecuali solat jenazah yang Nabi SAW belum sempat solatkan saat orang itu wafat. Ketika diberitahu orangnya sudah terlanjur dikuburkan, barulah Nabi SAW mendatangi kuburannya dan mensolatkan dia. Selain itu nggak ada. Jadi itu juga termasuk bid'ah. Di samping dilarang dengan tegas oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sangat banyak, minimal beliau nggak beri contoh. Berarti itu juga bid'ah kalau kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan kita semua tahu jamaah sekalian, Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang-orang yang paling rajin baca Quran, tapi tidak ada satu riwayat pun mereka baca Quran di kuburan. Tidak pula menentukan surat Yasin misalkan. Jadi ini dua hal pengkhususan yang tidak ada dalam syariat. Pertama, menjadikan kuburan sebagai tempat membaca Al-Quran. Yang kedua, menentukan surat Yasin. Anda yang pertama disyariatkan, yang kedua butuh dalil lagi. Kalau nggak ada dalil, ya surat mana saja silahkan. Jangan kita khususkan surat sendiri yang Nabi SAW tidak mengkhususkannya. Bahkan kalau mau lebih afdal ya Al-Fatihah. Kalau mau lebih afdal, bukan surat Yasin atau ayat kursi. Kemudian juga ada sisi kebid'ahan yang ketiga, yang ini para ulama beda pendapat padanya, tentang sampainya bacaan Quran itu kepada mayit. Maka ketahuilah, dalam permasalahan ini ulama ahli sunnati wal jamaah beda pendapat. Ada yang berpendapat sampai kepada mayit, ada yang berpendapat tidak sampai kepada mayit. Nah jemaah sekalian, yang berpendapat sampai kepada mayit, sebenarnya para ulama tersebut tidak punya dalil yang tegas, kecuali kias, yaitu dikiaskan kepada sedekah. Kalau sedekah jelas ada dalilnya, bahkan sepakat ulama, sedekah dari orang yang hidup, dia niatkan pahalanya untuk mayit sampai kepada mayit. Maka mereka kemudian mengkiaskan bacaan Quran kalau begitu sampai juga dong kepada mayit. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang menolak kias ini. Jadi kalau ada yang berkata bahwa itu mazhab Syafi'i, maka mungkin pendapat sebagian ulama Syafi'iyah saja, tapi imamnya sendiri menolak. Beliau berpendapat tidak sampai pahala kita membaca Al-Quran yang diniatkan untuk mayit. Kenapa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau juga menjelaskan, karena ini nggak mungkin dikiaskan, sebab sampainya pahala kita kepada mayit itu perkara gaib. Beda dengan hal yang nampak jelas terlihat, itu bisa dikiaskan. Contohnya apa jemaah sekalian? Semua yang memabukkan. Jadi di masa Nabi SAW disebut khamar, memabukkan. Nah, di zaman kita sekarang walaupun nggak disebut khamar, disebut narkoba, disebut bir, disebut apalah, terserah. Kalau ada sebabnya, kenapa khamar di masa Nabi SAW dihukumi haram, maka itu pun menjadi haram. Sebabnya apa? Memabukkan. Itu kan sebabnya terlihat jelas. Nah itu bisa dikiaskan. Maka semua yang memabukkan, mau disebut apapun, hukumnya adalah haram. Tapi sampainya pahala kita kepada mayit, itu nggak mungkin dikiaskan, karena itu hal gaib. Itu hal gaib yang tidak mungkin kita ketahui kecuali Allah berikan wahyu. Ya, pendapat yang kuat insya Allah
itu tidak disyariatkan membacakan Al-Quran untuk mayit. Ini jemaah sekalian, yang pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, perintah menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Dan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang saya sebutkan tadi juga mengabarkan kepada kita, di antara keutamaannya adalah setan lari dari rumah kita. Kalau rumah kita dijadikan tempat ibadah, terutama membaca surat Al-Baqarah. Walaupun maksud hadis ini bukan berarti kita hanya baca surat Al-Baqarah, tapi kita baca dari awal surat Al-Fatihah, masuk surat Al-Baqarah, terus sampai surat An-Nas, 30 juz. Sudah selesai, balik lagi dari awal. Terus seperti itu. Membaca Al-Quran, itu bacanya saja. Kita juga harus sempatkan waktu untuk mentadabburinya, memahami makna dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, membaca tafsirnya. Iya. Jadi ini keutamaan rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Sebaliknya jemaah sekalian, hadis ini juga bermakna rumah tempat maksiat adalah tempat yang disenangi oleh setan. Rumah tempat di dalamnya para penghuninya berbuat dosa, ada lagu-lagu dan musik misalkan, ada patung-patung gambar bernyawa, ada orang yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan yang haram, maka itu rumah yang disenangi oleh setan. Dan Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar bernyawa. Artinya rumah tempat maksiat, malaikat enggak suka. Malaikat makhluk yang bertakwa, mereka tidak suka rumah tempat maksiat. Maka yang senang yang datang ke rumah kita adalah setan. Kalau kita beribadah di rumah kita jemaah sekalian, kalau kita ikut sunnah-sunnah Nabi SAW, setan pun kalau dia masuk, dia tidak tenang. Dia nggak akan tenang. Kalau kita makan baca bismillah, dia nggak bisa ikut makan. Kelaparanlah dia. Kalau kita masuk rumah baca bismillah, dia nggak bisa ikut masuk. Nggak bisa ikut bermalam di rumah kita. Jadi ini diantara berkah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan tidak betah dekat-dekat kita atau masuk ke dalam rumah kita. Tapi hati-hati, kalau ada dosa-dosa dan maksiat, maka setan senang. Jadi rumah kita hendaklah dihiasi dengan ibadah. Inilah perhiasan rumah yang paling penting. Sangat disayangkan kita perindah, kita perbagus, kita hiasi rumah kita dengan berbagai macam fasilitas dan keindahan, tapi sedikit hiasan yang paling utama, hiasan Al-Quran, solat, majelis-majelis ilmu, pembacaan hadis-hadis dan lain-lain. Ini yang paling penting jemaah sekalian di rumah kita, dan itu yang menjadikan rumah kita aman, damai, tentram. Kemudian yang berikutnya, dan ini juga terkait dengan bab yang kita bahas, larangan menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat id, dijadikan tempat ziarah secara berulang-ulang, ditentukan waktu khusus. Yang Nabi SAW tidak pernah menentukan waktu berziarah. Terlebih lagi kalau menempuh jarak safar. Dan ini juga larangan yang terkandung dalam hadis ini. Tidak boleh melakukan safar untuk berziarah ke kubur Nabi SAW. Jadi jemaah sekalian, ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Di samping larangan menjadikan kubur Nabi SAW sebagai tempat id, juga larangan melakukan perjalanan jauh ke kubur Nabi SAW. Seperti kata beliau, kalau mau bersalawat tidak perlu datang ke sini. Ini makna hadis ini. Silakan kalian bersalawat kepadaku dimanapun kalian berada, salawat kalian sampai. Artinya kalian jangan sampai melakukan perjalanan jauh hanya untuk datang bersalawat. Itu berlebihan.
dilarang oleh Nabi SAW, dan dilarang oleh dua cicit beliau. Sampai kata beliau, walaupun kamu di Andalus, sampai salawatmu. Kita di Indonesia, sampai salawat kita. Dan disebutkan jemaah sekalian dalam hadis yang sahih, ada malaikat khusus yang Allah tugaskan menyampaikan salawat dan salam umat beliau kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sampai dimanapun kita berada, bukan karena beliau bisa mendengar segala sesuatu, tidak. Ada malaikat yang bertugas, dan tugas malaikat itu bukan menyampaikan doa yang dipanjatkan kepada beliau. Doa itu hanya boleh dipanjatkan kepada Allah. Tidak ada dalil para nabi dan rasul bisa mendengarkan. Begitu pula para wali bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Tidak ada dalilnya. Dan itu adalah syirik. Minimalnya itu adalah bid'ah. Bid'ah sekaligus syirik. Menjadikan para nabi dan rasul dan para wali sebagai perantara dalam berdoa. Jadi jemaah sekalian, ini dua permasalahan penting. Jangan jadikan kubur Nabi SAW sebagai tempat id. Dan jangan melakukan perjalanan jauh hanya demi mengunjungi kuburan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga tercakup di dalam hadis la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Maksudnya perjalanan jauh demi sebuah ibadah khusus yang dilakukan di tempat itu. Maka hanya dibolehkan ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau begitu, safar untuk berziarah kubur tidak dibolehkan. Termasuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana juga dalam hadis yang mulia ini. Iya. Nah, jemaah sekalian, kesimpulannya, pintu-pintu kesyirikan yang ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ini, pertama adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, menjadikan kuburan beliau sebagai tempat perayaan. Yang ketiga, melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hal ini kelihatannya seperti amal soleh, tapi ternyata dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena itu masuk kategori gulu, berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau kepada penghuni kubur tersebut. Poin penting dari bab ini, pertama, mengingatkan kita pentingnya untuk menjaga tauhid. Yang kedua, cara menjaga tauhid adalah menjauhi pintu-pintu kesyirikan itu. Walaupun dia belum dihukumi syirik, tapi dia bisa menjerumuskan ke dalam syirik, jauhi. Dan ini adalah prinsip keselamatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.